Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, ikhwani wa akhwati fiddin, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, di pagi yang berbarokah ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu kenikmatan agung dunia. Sebuah nikmat yang itu manfaatnya kita rasakan saat ini dan akan tetap kita rasakan nikmatnya sampai nanti kita masuk ke alam akhirat, adalah nikmat yang sangat agung. Terutama sebagaimana dikatakan oleh beliau tadi, hari-hari ini adalah hari-hari kita mengingat satu nikmat agung tatkala Allah Subhanahu wa taala membebaskan negeri ini dari penjajahan negeri asing yang berlangsung sangat lama. Di tahun 1945, di hari-hari semacam ini adalah kenikmatan yang agung dari Allah, kenikmatan keamanan, yang kenikmatan kemerdekaan, yang dengan kenikmatan kemerdekaan itu negeri bisa lebih aman, negeri ini bisa untuk mengatur dirinya sendiri menuju ke negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nikmat semacam ini yang pernah disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, man asbaha aminan fi sirbih mu'afa fi badanih indahu qutu yaumih faka'annama hizat lahud dunya bihadafiriha. Barang siapa yang pagi hari itu mendapatkan 3 kenikmatan, dia bangun-bangun, tatkala dia bangun itu dia diberikan oleh Allah 3 kenikmatan. Yang pertama, aminan fi sirbih, perasaannya itu aman, gak takut dikejar-kejar oleh musuh, gak takut dia itu akan disakiti oleh musuh, gak takut akan kondisi dia dan keluarganya. Dia itu aman, mau berangkat kerja aman, mau berangkat sekolah anak-anaknya aman, kadang-kadang mau istirahat di rumah karena hari libur juga aman, mau aktivitas apapun itu aman. Aminan fi sirbih. Yang kedua, mu'afa fi badanih, badannya itu sehat, nggak sakit terbaring di rumah sakit, nggak sakit terbaring di amben rumah dia mau aktivitas apapun bisa karena badannya itu sehat. Yang ketiga, indahu qutu yaumih, pada hari itu dia itu bisa makan, dia itu mendapatkan makanan pokoknya, qut, jadi dia itu bisa untuk makan. Terkumpul badannya nikmat keamanan, nikmat kesehatan, nikmat bisa makan di hari itu. Dan semua kita hari ini merasakan nikmat itu. Jadi semua kita saat ini, hari ini merasakan nikmat itu. Kita di sini aman, gak ada apapun yang nakut-nakuti kita. Gak takut tiba-tiba ada bom meledak, gak takut tiba-tiba ada serbuan musuh. Kita insya Allah alhamdulillah kita semuanya sehat. Kalau nggak sehat kita nggak bisa masuk ke masjid ini karena terbaring di rumah sakit atau di mana. Yang ketiga, kita insya Allah Subhanahu wa taala nggak ada satupun di antara kita saat ini yang mikir iso mangan apa ora. Maling mikire engko sarapane apa.
Iku jadi pikir, tapi iso mangan apa ora itu gak ono sing kepikir. Semua kita merasakan itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faka'annama hizat lahud dunya bihadafiriha. Seakan-akan dunia semuanya telah diberikan kepada orang tersebut. Karena inti puncak kenikmatan hanya 3 itu. Aman, sehat, bisa untuk makan. Lah, kalau kondisi sudah begitu, kemudian orang itu masih ngeluh, orang itu saya nolongso, masalah bukan di kenikmatan. Masalah adalah tatkala dia salah mengonsep hidup dia. Karena orang itu kalau tidak memiliki qanaah, orang itu kalau tidak memiliki keridhaan terhadap nikmat Allah, sebesar apapun nikmat Allah selalu amat sangat kurang. Yani alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian itu telah dilalaikan oleh takatsur. Takatsur itu wis duwe akeh, kepingin tambah akeh. Namanya takatsur. Dia itu yani aradal katsrah ba'dal katsrah gitu ya. Dia itu sudah punya banyak, uang sudah punya banyak. Yani kemudian kondisi ekonomi sudah sangat banyak, tapi kemudian tetap kepingin nambah, dan kalau nggak dihentikan dengan ridha dan qanaah sampai dia itu meninggal dunia tetap belum pernah puas dengan apa yang dia miliki. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menggambarkan, "Lau kana libni Adam wadiyani min dhahab labtagha wadiyan thalitha." Seandainya ada orang itu memiliki 2 lembah isinya emas. Jadi kalau ada orang punya 2 lembah itu bukan 2 tegalan loh ya, bukan 2 sawah. Lembah itu kalau ada gunung, lalu ada gunung dari tengah-tengahnya itu namanya lembah. Satu kota Mekah itu 1 lembah, satu kota Madinah itu satu kota lembah. Sak Lamongan ini 1 lembah. Ini ono diapit oleh dua gunung. Itu semuanya milik 1 orang. Watune emas, tanahnya emas, semua pohon di situ emas, semua apa yang ada di situ emas, dan itu milik 1 orang mempunyai 2 lembah. Cukup enggak? Labtagha wadiyan thalitha. Dia akan mencari lembah yang ketiga. Makanya tatkala kita itu diberikan oleh Allah nikmat-nikmat semacam ini, kemudian kita diberikan oleh Allah pemahaman agama, bisa ridha, bisa qanaah, maka syukuri. Dan kesyukuran itu sangat amat agung, karena kaidah yang diberikan oleh Allah kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian mau syukur, maka aku pasti akan nambah nikmatku pada kalian. Tapi nek kalian itu nggak mau syukur, maka azabku itu azab yang sangat pedih. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Subhanahu wa taala kita lanjutkan kajian kita mempelajari risalah Al-Arba'un Al-Usariyah, 40 hadis seputar masalah keluarga. Pada hadis yang ke-15 ini beliau mengatakan, qala al-musannif rahimahullahu taala an Abdullah ibni Umar, dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu sami'a Rasulullah, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Semua kalian itu adalah pemimpin, wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan semua kalian itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas kepemimpinannya. Wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Pimpinan sebuah negeri itu pemimpin dan akan dimintai oleh Allah akan kepemimpinannya. Warrajulu fi ahlihi ra'in, dan seorang laki-laki itu adalah pemimpin dalam rumah tangganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyah, dan seorang wanita, seorang istri itu di rumah suaminya adalah pemimpin. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Wal khadimu fi mali sayyidihi ra'in, bahkan seorang pembantu
yang terkait dengan harta tuannya itu adalah pemimpin. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan seseorang dan dia itu akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun, yani an ra'iyatihi. Semua kalian adalah pemimpin dan semua kalian akan dimintai oleh Allah akan tugas kepemimpinannya. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab sahih kedua beliau. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah yani Ibnu Umar, seorang sahabat yang mulia, beliau sahabat yang mulia, putra dari seorang sahabat yang mulia, Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi beliau meriwayatkan sebuah hadis yang sangat agung tentang salah satu hakikat kehidupan manusia, bahwa semua manusia itu mempunyai tugas amanat kepemimpinan, siapapun dia, mulai dari yang tertinggi kepala negara sampai ini sesuatu yang paling rendah dalam kehidupan, sampai pun dia itu adalah seorang khadim, seorang pembantu dalam rumah tangga orang lain. Dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin, sebagai pengurus, orang yang dipercaya untuk ngurusi sesuatu lah. Dan mereka semua nanti di alam akhirat akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban akan tugas kepengurusannya, akan tugas kepemimpinannya. Salah satunya hadis ini kenapa disebutkan oleh beliau dalam hadis tentang masalah keluarga, karena dalam rumah tangga itu suami adalah pemimpin dan istri juga pemimpin yang akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Itu makna global dari hadis yang mulia ini. Nah, faedah yang kita ambil dari hadis yang mulia ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama, semua manusia itu punya tugas kepemimpinan, punya tugas untuk menjalankan amanat kepemimpinan dia, punya tugas untuk menjalankan apa yang harus dia jalankan dalam amanat dan kepengurusan dia. Bukan hanya pimpinan negara, bukan hanya presiden, bukan hanya gubernur, bukan hanya bupati, bukan hanya yang lain, tapi semua manusia. Rasulullah mengatakan kullukum ra'in, semua kalian itu adalah pemimpin, dan semua yang mempunyai tugas kepemimpinan itu akan dimintai oleh Allah. Dan permintaan tanggung jawab itu dua. Tanggung jawab dunia kepada orang yang memberikan amanat itu kepada dia. Yani kalau pemimpinan negara ya berarti kepada lembaga yang memberikan amanat itu kepadanya. Kalau kemudian dia itu adalah pimpinan di perusahaan, maka kepada dewan komisaris. Kalau kemudian itu pimpinan di mana, maka kepada lembaga yang memberikan kepemimpinan itu kepada dia. Itu tanggung jawab dunia. Dan ada tanggung jawab yang lebih besar, yaitu tatkala itu harus dia pertanggungjawabkan nanti di alam akhirat, tatkala menghadapi hakim yang tertinggi, hakim yang teragung, Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kaidah umum, kaidah yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis yang mulia ini, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, an ra'iyatih. Yang kedua, hadis ini beliau sallallahu alaihi wasallam mulai dari kepemimpinan yang tertinggi. Fal imamu ra'in. Imam yang dimaksudkan di sini adalah pimpinan negara. Al imamatul uzma. Al-imamu ra'in disebut pertama oleh Rasulullah SAW setelah beliau menyebut kaidah. Jadi banyak dalam hadis itu beliau menyebut kaidah lalu menyebut perincian atau contoh. Hadis kondang misalkan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amal tergantung kepada niatnya. Semua orang tergantung kepada apa yang dia niatkan. Itu kaidah. Kemudian Rasulullah SAW mengasih contoh. Contoh nih kalau orang itu hijrah,
Orang itu hijrah tergantung niati. Apabila niatnya untuk Allah, ikhlas hanya karena Allah dan untuk menjalankan perintah Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala kebaikan. Apabila niatnya hanya untuk cari uang, untuk cari dunia, niatnya hanya untuk cari wanita, tergantung kepada apa yang dia niatkan. Jadi bagian pertama itu kaidah, bagian berikutnya itu contoh. Hadis yang lain misalkan, yani innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Allah itu mewajibkan kita berbuat baik dalam semua kondisi. Itu kaidah. Lalu Rasulullah memberikan contoh. Contohnya kalau pas nyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Kalau harus membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Hadis ini pun begitu. Beliau memberikan satu kaidah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian pemimpin dan semua kalian adalah bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Lalu beliau memberikan contoh perincian. Siapa saja sih yang disebut sebagai pemimpin? Ini bukan pembatasan, tapi contoh. Yang pertama yang beliau sebut, dan ini yang paling utama, adalah kepemimpinan tertinggi dalam sebuah negara. Fal imamu ra'in. Seorang pemimpin negara dan yang mewakilinya, dan orang-orang yang ada di bawahnya, itu adalah pemimpin dan akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dan tugas kepemimpinan seorang kepala negara itu dua. Itu dua. Kata Imam Al-Mawardi rahimahullahu taala, fal imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwati fi hirasatid din wa siyasatid dunya. Kata beliau rahimahullahu taala, kepemimpinan dalam sebuah negara itu dijadikan oleh Allah untuk menggantikan tugas kenabian dalam dua urusan. Fi hirasatid din, untuk jaga agama. Yang kedua, untuk ngatur dunia. Fi hirasatid din, untuk jaga agama. Yang kedua, wasiyasatid dunia, untuk ngatur urusan dunia. Kenapa kok kata beliau kepemimpinan itu menggantikan tugas kenabian? Karena Rasulullah Muhammad SAW itu mempunyai dua tugas. Tugas yang pertama, tugas beliau sebagai nabi, sebagai rasul, untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tugas ini begitu beliau wafat, tugas berakhir dan tidak ada satupun yang bisa menggantikan. Kenapa? Karena beliau adalah penutup para nabi. Ana khatamun nabiyyin, la nabiyya ba'di. Aku itu penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Yang ada hanyalah para ulama yang mengajarkan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Adapun membuat syariat yang baru, menetapkan hukum-hukum yang baru, itu berhenti dengan wafatnya Rasulullah SAW, berhenti dengan putusnya wahyu. Para ulama yang berikutnya itu tugasnya hanya mengajarkan Al-Quran, mengajarkan As-Sunnah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tugas yang pertama. Tugas sebagai nabi, tugas sebagai rasul berhenti dengan putusnya wahyu, wafatnya beliau. Tugas yang kedua, beliau itu kepala negara yang ngurusi urusan politik pemerintahan, yang ngurusi urusan stabilitas keamanan, yang ngurusi urusan ekonomi dan sosial. Itu tugas beliau sallallahu alaihi wasallam, bagian yang kedua. Lah, tugas ini itu yang terus akan berkesinambungan sampai nanti hari kiamat. Tidak bisa, tidak. Dan ini dianggap oleh para sahabat sebagai sesuatu yang amat sangat istimewa, amat sangat utama. Sampai karena masalah ini jenazahnya Rasulullah SAW itu tertunda dimakamkan. Jenengan semuanya tahu bahwasanya Rasulullah SAW wafat di bulan ini, Rabiul Awal, tanggal 12. Harinya hari Senin. Jamnya belum ada jam zaman Rasulullah. Waktu duha yang penting. Waktu pagi, jam 9 gitulah mungkin. Wafatnya Rasulullah SAW. Hari Senin pagi tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Sallallahu alaihi wasallam. Kapan beliau dimakamkan?
Kapan beliau dimakamkan? Malam Rabu ba'da Isya. Malam Rabu ba'da Isya Rasulullah SAW itu baru dimakamkan. Di mana? Di kamar beliau. Kenapa kok di kamar? Karena ini hukum khusus bagi Rasulullah, bagi para nabi. Kata beliau, nahnu ma'asyiral anbiya nudfanu haitsu mutna. Kami para nabi dimakamkan di tempat kami wafat. Tatkala beliau wafat di kamarnya Ibunda Aisyah, maka beliau juga dimakamkan di situ. Dan ini tidak berlaku bagi umatnya, tidak sahabat Rasulullah, tidak istrinya Rasulullah. Semua istri Rasulullah dimakamkan di Baqi. Semua sahabat Rasulullah SAW dimakamkan di kuburan Baqi. Ini hanya ada 2 orang yang dimakamkan dekat dengan Rasulullah SAW, dan ini pun hukum khusus bagi keduanya, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa sampai tertunda? Kenapa sampai tertunda selama itu? Karena begitu Rasulullah SAW wafat, maka tugas yang kedua itu harus sudah ada yang ganti. Tugas yang kedua sebagai pemimpin umat, pemimpin negara, harus ada yang menggantikan. Itu diurusi dulu, begitu deal, begitu selesai, baru kemudian diproses pemakaman Rasulullah SAW. Begitu Rasulullah wafat, proses jadi kesedihan itu sudah mulai bisa dikendalikan. Sore hari mulai ada rapat tentang suksesi kepemimpinan, sore hari Senin, dan ditetapkan pemimpin setelahnya adalah Abu Bakar. Keesokan hari ada pendaulatan, jadi ada pembaiatan hari Selasa pagi waktu duha, baiat Abu Bakar di Masjid An-Nabawi. Sore hari baru mulai memproses jenazahnya Rasulullah SAW, dan baru bisa dimakamkan jadi malam hari ba'da salat Isya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan itu amat sangat penting urusan itu. Karena yang namanya negara, yang namanya umat, itu butuh ada yang mengendalikan, butuh ada yang mengarahkan, butuh ada yang memutuskan perkaranya. Ini perkaranya. Dan itu punya 2 tugas, kata beliau tadi. Makanya beliau tadi mengatakan wal imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwah. Kepemimpinan negara itu dijadikan oleh Allah untuk menggantikan tugas kenabian di sisi kenegaraan untuk 2 masalah. Fi hirasatid din, untuk jaga agama. Bagaimana rakyat itu tetap beragama dengan baik, terjaga akidahnya, terjaga ibadahnya, terjaga hukum-hukum agama dan akhlak masyarakat. Bagaimana masyarakat itu tetap bisa menjalankan ibadah dengan baik. Jangan sampai mereka terjerumus dalam kekufuran, jangan sampai terjerumus ke dalam kemaksiatan, jangan sampai terjerumus ke dalam bid'ah dan yang lainnya. Agamanya terjaga. Yang kedua, wasiyasatid dunia, dan ngurusi dunia nih. Piye negara ayem, adem tentrem, bagaimana agar negara rakyatnya itu tetap sehat, sentosa, enggak sakit-sakitan semuanya. Bagaimana agar sandang pangan papan itu bisa tercukupi. Itu adalah tugas kepemimpinan, dan ini akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban. Jika beres kepemimpinannya, maka itu nikmat yang tertinggi. Nikmat yang tertinggi. Salah satu di antara ketinggian nikmat adalah tatkala Rasulullah menjadikan pemimpin model semacam itu adalah orang nomor 1 yang mendapatkan perlindungan dari Allah tatkala tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 orang, 7 kelompok yang akan dinaungi oleh Allah tatkala tidak ada naungan kecuali naungannya nanti dari akhirat. Yang pertama, imamun adil, imam yang adil. Yang kedua, bisa jenengan bayangkan ya akhwan, pemimpin yang adil. Kaidah dalam agama kita, siapapun orang yang menjadi perantara kebaikan orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan orang lain tersebut. Nih ada orang iso sholat gara-gara si A itu misalkan ngajari sholat, ngajari 5 orang ngajari sholat, lalu mereka semuanya bisa
sholat, maka 5 orang itu setiap kali sholat si A itu mendapatkan pahala 5 sholat tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikit pun. Pemimpin itu kalau dengan kepemimpinannya yang adil, orang itu bisa belajar agama dengan baik. Rakyat itu bisa sholat dengan adem ayem tentrem. Mereka semuanya bisa terjaga agamanya. Maka semua ibadah rakyatnya dia juga mendapatkan bagian dari pahalanya. Dan ini keagungan yang amat sangat istimewa. Tapi kalau menyeleweng, kalau mengkhianati kepemimpinan, mengkhianati amanat, maka ini dosanya juga gak tanggung-tanggung. Dosa khianat terhadap tugas kepemimpinan. Karena kaidahnya juga sama. Kaidahnya juga sama. Kalau ada orang yang terdolimi karena sebab kita, naudzubillah, lalu gak dituntaskan di dunia, maka akan menjadi prahara alam akhirat, yaitu dituntut dengan tuntutan semua orang yang pernah terdolimi, yang pernah jadi terdolimi. Gimana ya kawan, jangan gambarkan seandainya ono pimpinan perusahaan kemudian dia itu mendolimi gaji karyawannya, gak diselesaikan sampai meninggal dunia. Gambaran akhiratnya bagaimana? Ya tatkala diumumkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian anak manusia, yang ada di depan kalian sekarang ini adalah fulan ibnu fulan. Barang siapa yang pernah ada urusan dengannya dulu di dunia, maju untuk diselesaikan sekarang. Antri gitu. Yang satu pernah dikurangi gaji 5 juta, yang satu pernah didolimi, yang satu pernah diapa, semuanya diselesaikan. Dan di akhirat nanti kau ndak duit, gak ada ATM, di akhirat nanti adanya adalah pahala dan dosa. Bayari pakai pahala. Nek pahala wis entek, bayari pakai dosa orang itu diberikan kepada yang dituntut tersebut. Dan dialah orang yang paling merugi. Dialah orang yang paling merugi. Lah, memang kemuliaan yang tinggi itu resikonya juga tinggi. Jadi resikonya juga tinggi. Makanya dulu rata-rata para ulama-ulama salaf, generasi-generasi awal Islam itu paling gak mau untuk memegang posisi ini. Kenapa? Resiko ini terlalu tinggi. Kemuliaannya tinggi, iya, tapi resiko ini terlalu tinggi. Resiko itu sangat amat terlalu tinggi. Tapi yang penting kalau semua nggak mau, ya susah malahan. Tapi harus orang yang benar-benar siap untuk memegang amanat yang agung ini, untuk memegang amanat yang mulia ini. Ini itu kepemimpinan yang pertama, al-imamu ra'in. Rasulullah SAW melanjutkan. Yang kedua, beliau setelah masalah kepemimpinan negara, beliau melanjutkan, seorang laki-laki itu adalah pemimpin dalam rumah tangganya, dan dia akan dimintai oleh Allah tanggung jawab kepemimpinannya. Jadi tanggung jawab, jadi kepemimpinannya. Maksudnya kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga itu bertanggung jawab kepada istrinya, bertanggung jawab untuk masalah istrinya, karena dia adalah seorang suami. Bertanggung jawab atas kepemimpinan anak-anaknya, karena dia adalah seorang bapak, dia seorang ayah. Dia itu jadi seorang ayah. Dan tanggung jawab rumah tangga bagi seorang laki-laki itu 2. Tanggung jawab akhirat sama tanggung jawab dunia. Tanggung jawab akhirat itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Itu tanggung jawab akhirat. Jagalah diri kalian dan ahlikum, keluarga kalian, istri dan anak-anakmu, nara, dari api neraka. Ini api neraka. Tugas pertama seorang ayah, tugas pertama seorang suami, sebelum urusan makan, sebelum urusan pakaian, sebelum urusan sandang pangan papan, tugas yang pertama adalah memastikan bahwasannya keluarga dia, istri dan anaknya bareng-bareng dengan dia nanti masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala.
Karena keluarga yang paling indah adalah keluarga dunia sekaligus keluarga akhirat. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman lalu keluarganya juga beriman, kami akan kumpulkan kembali mereka nanti di alam surga. Kita akan kumpulkan lagi, kata Allah, kami akan kumpulkan lagi mereka di alam surga dengan kehidupan yang penuh dengan segala kenikmatan surgawi, yakni untuk menggantikan kehidupan mereka dulu yang di alam dunia yang penuh dengan onak dan duri. Itu tugas yang paling utama. Bagaimana suami itu mengenalkan agama, mengenalkannya. Nek mampu ya diajarkan diri, kalau nggak mampu ya diajak ngaji bareng. Nek mampu ya diajarkan diri kepada anaknya, kalau nggak mampu ya disekolahkan. Bagaimana agar anaknya itu mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal agamanya, mengenal ibadah, menjalankan ibadah, dan mendampingi keluarganya dalam proses ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lihatlah Rasulullah SAW, ketatnya Rasulullah dalam masalah ini. Sampai pun anak wis nikah, itu beliau SAW tetap ngurusi urusan agama anaknya. Suatu hari beliau SAW itu ke rumah putrinya dan mantunya Fatimah dan Ali. Jelang-jelang subuh itu, kalau sekarang mungkin jam 3 gitu. Sekarang itu mungkin jam 3-an itu. Dia datang. Kemudian beliau mengatakan, Ali, Fat, bangun, salat malam gitu. Jadi kalau sekarang ya mungkin ditelepon lah. Jadi bangun, salat malam gitu. Beliau itu tahu bahwasanya tugas kepemimpinan yang terkait dengan agama, menjaga agama, ini enggak putus dengan nikah. Ini berlangsung sampai dia itu meninggal dunia. Lihat kisah Nabiullah Ya'qub alaihissalatu wassalam. Tatkala beliau menjelang wafat, anaknya dikumpulkan semua, gak ngurusin warisan. Yang dikatakan oleh Nabiullah Ya'qub alaihissalatu wassalam tatkala itu adalah ma ta'buduna min ba'di. Nah, nek nanti bapak wafat, sampeyan nyembah sopo? Ma ta'buduna min ba'di. Nek nanti bapak wafat, ini saiki bapak masih hidup, bapak masih bisa ngawasi ibadah kalian, masih bisa ngawasi agama kalian. Nanti nek bapakku, nanti nek aku wafat, ma ta'buduna min ba'di. Kalian itu agamanya opo? Kamu itu mau nyembah siapa? Kamu itu ibadahnya bagaimana? Itu omongan Nabi Yakub di detik-detik beliau mau meninggalkan dunia. Di detik-detik beliau itu mau meninggalkan dunia. Itu pula yang harus difahami. Sampai pun sekelas tatkala Rasulullah SAW melihat anak mulai kedonyan, itu Rasulullah SAW bertindak sangat cepat. Ali itu seorang laki-laki agung tapi miskin. Beliau itu di rumah nggak punya pembantu. Padahal zaman itu lumrah rumah tangga itu punya pembantu. Di zaman itu loh, di zaman Rasulullah SAW lumrah. Kalau di negeri kita kan nek duwe pembantu itu rata-rata wong menengah ke atas. Nek wong menengah ke bawah itu rata-rata nih kerjaan dhewe. Aku nggak punya pembantu. Tapi punya pembantu ya nggak apa-apa gitu. Nggak ada masalah. Dan rata-rata di zaman Rasulullah itu rumah tangga itu mesti ada pembantu. Fatimah nggak punya pembantu. Untuk urusan pekerjaan rumah tangga itu nggak punya pembantu, sehingga giling tepung dewe. Caranya orang masak pada zaman itu gimana? Ngerti gandum? Lah gandum mereka kan masaknya itu, makanya itu kan roti toh. Roti itu kan pakai tepung. Caranya itu digiling. Ngerti gilingannya orang zaman dulu? Batu bunder terbelah jadi dua, ono benarnya? Ono gantelane lah, kemudian dimasukkan di atas, kemudian diputer-puter itu loh. Jenenge apa? Gilingan. Ini jenenge gilingan. Itu tuh sampai jadi tepung, kemudian baru diadon, baru dimasak dan macam-macam. Berat gitu kok zaman sekarang tuku tepung, dimasukkan magicom, baru ngono tinggal HP-an, karo selfie.
Ini dan macam-macam zaman sekarang. Nah, kalau zaman dulu itu berat sehingga beliau itu suatu hari mendengar berita kalau Rasulullah SAW barusan selesai jihad, ada banyak tawanan perang yang bisa untuk dijadikan pembantu. Beliau itu akhirnya ngomong sama masnya, sama Ali bin Abi Thalib, "Mas, tolong ngomong ke Abah gitu, minta pembantu satu." Ali mengatakan, "Mau izin kamu dewe ngomong ke orang tuamu." Nah, akhirnya Fatimah berangkat ke rumah nyeni orang tuanya Rasulullah SAW. Ternyata tatkala itu Rasulullah nggak ada di rumah. Beliau menemui nyeni ibundanya, ibu tirinya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian setelah nyeni itu pulang, Aisyah pada waktu Rasulullah sore-sore pulang, nyeni sore-sore itu pulang atau malam-malam pulang, nyeni sebelum sempat istirahat, Aisyah sudah langsung laporan, "Ya Rasulullah, tadi itu Fatimah datang ke sini, nyeni gini. Sebenarnya pembantu itu bukan dosa, tapi beliau tidak menginginkan anaknya mulai kedonyan, mulai terpengaruh dengan kemewahan dunia. Langsung beliau ke rumahnya Fatimah, mendudukkan dan nasihati Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Jadi itu tugas yang pertama, tugas amanat menjaga agamanya istri, menjaga agamanya anak. Makanya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sampai istrinya, jadi seorang laki-laki punya istri kemudian melanggar aturan-aturan agama, yang dosa itu adalah istri itu sendiri dosa, suaminya juga berdosa. Suaminya itu juga berdosa. Karena itu tanggung jawab dari suaminya. Jadi tanggung jawab dari suaminya. Kecuali kalau suaminya sudah melakukan tugas maksimal, sudah ngajari, sudah nasihati, tetap gak mau, ya sudah, dia bebas tanggung jawab. Mulai dari sholatnya, mulai dari yang lain-lainnya. Itu tugas yang pertama, tugas agama. Ku anfusakum wa alaikum nara. Yang kedua, tugas dunia. Amanat kepemimpinan urusan dunia. Ini masalah yang kedua, ini gak usah dibahas, semuanya orang sudah paham lah. Jadi memberi nafkah kepada keluarganya. Jadi memberi nafkah kepada keluarganya. Nih orang itu normal, insya Allah orang itu akan memberi nafkah kepada keluarganya. Kalau sampai melantarkan keluarganya, maka itu adalah sebuah dosa yang besar. Kata Rasulullah SAW, "Kafa bil mar'i itsman an yudayyi'a man yakut." Cukup orang itu dianggap berdosa. Maksudnya seandainya ada orang itu nggak punya dosa kecuali itu tok, cukup orang itu dianggap pendosa. An yudayyi'a man yakut. Kalau dia melantarkan orang yang menjadi tanggung jawabnya, tanggung jawabnya. Nah, itu kepemimpinan seorang suami. Kepemimpinan seorang suami. Yang berikutnya, hadis ini melanjutkan pada ucapannya beliau SAW, "Wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun." Dan wanita itu juga pemimpin di rumah suaminya. Di rumah suaminya. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan dia itu dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Urusan rumah tangga, pemimpin utamanya memang seorang suami. Tapi ingat, ibu itu juga punya tanggung jawab kepemimpinan untuk urusan anak-anaknya. Sama dengan di atas, sama dengan masalah yang laki-laki. Ibu juga punya tanggung jawab agama, tanggung jawab dunia. Tanggung jawab agama sama, memastikan mengawal agama dari anak-anaknya. Jangan sampai anak yang terlahir dalam kondisi muslim, terlahir dalam kondisi membawa fitrah Islam, sampai menyimpang gara-gara kurang diperhatikan oleh orang tuanya. Gara-gara kurang diperhatikan oleh orang tuanya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak terlahir di atas fitrah Islam. Tergantung apakah orang tua mampu mempertahankan fitrah itu ataukah menyelewengkannya. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Tergantung apakah orang tuanya itu nanti yang akan menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Kita itu sering mendengar istilah anak durhaka. Ya memang ada anak bakti, ada anak yang berbakti, ada anak yang durhaka. Tapi harus sadari para jamaah sekalian, status itu pun juga berlaku bagi orang tua. Ada orang tua yang amanah, ada orang tua yang zalim. Ini istilah anak itu ada anak berbakti, patuh, taat, nyenengno, penyejuk hati orang tuanya gitu. Ada anak itu yang masya Allah jengkelno, menyusahkan, menyakiti orang tuanya, itu anak durhaka. Orang tua juga begitu. Ada orang tua yang dia itu adalah orang tua yang amin, orang tua yang menjalankan amanat tugas kepemimpinan sebagai orang tua, dunia dan akhirat. Dan itu orang tua yang berhasil dalam memegang ini amanat sebagai orang tua, sebagai kepala keluarga, istri dan anak-anaknya. Ada orang tua itu yang tidak berhasil dalam memegang amanat ini. Kadang-kadang nggak berhasil dunia akhirat, kadang-kadang nggak berhasil dunia dan akhirat, nggak berhasil akhiratnya aja. Dunia dan akhirat, wes gak tahu didik anake, yuk ngelantarkan anake. Itu gagal dunia akhiratnya. Dan ada yang berhasil di dunianya, gagal total di akhiratnya. Untuk urusan nyiapkan anake nanti somapan uripe, jid sekolahno agar nanti mendapatkan pekerjaan yang layak, hidupnya nanti bisa layak, dia berhasil di titik itu. Masya Allah, anaknya subhanallah menjadi orang-orang yang hebat di urusan dunianya, tapi gagal total di urusan akhiratnya. Anaknya nggak ngerti agama, anaknya nggak ngerti apa, dan itu akan menjadi masalah besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus dicermati oleh orang tua. Kita bayangkan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hidup ini, kalau nanti kita hidup ini hanya sebentar, 60-70 tahun. Setelah itu kita akan meninggalkan alam dunia ini, melakukan perjalanan panjang alam akhirat. Sebelum melakukan perjalanan panjang alam akhirat, maka kita itu transit dulu di halte. Halte ini alam akhirat itu alam kubur. Nah bisa iku teko nek wis kiamat. Halte niku suwi nunggu kiamat. Gak teko-teko bisa. Transjatim itu gak teko-teko. Jadi untuk bisa melakukan perjalanan alam akhirat itu nunggu kiamat datang, dan di masa tunggu itu juga butuh bekal yang panjang. Dan jenengan gambarkan loh di halte terus gak ngombe, gak mangan, kelaparan. Ini perjalanan akhir itu panjang. Setelah itu masuk ke mahsyar, perhitungan hisab, perhitungan buku catatan amal, perjalanan panjang sekali, butuh bekal yang amat sangat banyak. Nek ngandalno amal kita saja itu gak cukup. Wallahi, nek kita perjalanan alam akhirat itu ngandalkan amal kita sendiri, berapa sih yang kita lakukan untuk sholat? Wong sak sholat, ini sekali sholat subuh 15 menit kesuwen. Sholat subuh mentok 5 menit. Kita punya waktu 24 jam sehari semalam yang kita gunakan untuk ibadah ritual ya. Sholat, zikir, maca Quran, doa, berapa jam? Anak gak yakin tembus 5 jam. Jadi sholat berapa? Maca Quran jangan sehari berapa menit? Ini sehari berapa menit? Berapa jam? Ini kok berapa jam? Berapa menit? Pertanyaan yang paling gampang itu berapa lembar? Jawab dewi-dewi wes. 1 juz itu kan standarnya 30 sampai 40 menit toh, 1 juz. Itu baca tartil loh. Baca tartil yang enggak cepet, enggak lambat. Sekitar 30 sampai 30 menit. 30 sampai 40-an menit itu satu juz. Lah kalau mau coy kita seperempat juz gak tembus, pemain ini sedino sak lempir, mentok tuh 5 menit. 5 menit sampai 10 menit. Macam itu. Waktu yang kita gunakan untuk itu dikit, akhwan. Kalau amal-amal ibadah kita yang lain, sedekah dan macam-macamnya, itu juga sedikit. Kalau kita itu ngandalkan amal kita tok, itu gak cukup. Perjalanan akhirat itu gak cukup. Kita butuh ada amal pahala yang tetap kita dapatkan meskipun kita telah wafat. Manusia yang cerdas itu adalah orang yang tatkala jasadnya terkubur,
pahalanya gak ikut-ikut terkubur. Maksudnya, tatkala kita sudah gak bisa sholat, gak bisa sedekah, gak bisa maca Quran lagi karena wafat, maka pahala tetap mengalir. Dan itu salah satu cara yang paling istimewa adalah anak-anak yang kita tinggalkan. Jenengan coba bayangkan, Pak. Contoh saya aja, anakku 10. Anak-anak 10. Ya tenanan nih kayak anakku 10. Aku gak guyon, anak-anak 10. Kemudian anak nanti wafat, pasti itu. Seandainya, dan insya Allah anak-anak saya yang saya tinggalkan itu semuanya ahli ibadah, semuanya orang baik. Mereka sholat, mereka sedekah, mereka puasa, mereka baca Quran, mereka mendapatkan pahalanya. Dan semuanya saya juga mendapatkan pahala 10 mereka. Tatkala kita wafat, terus mereka nanti punya anak masing-masing 10 misal, kan 100 toh. Jadi ini kan 100, 10 masing-masing anak 10 ini kan 100 berarti. Ini kan 100. Maka putuku yang jumlahnya 100 itu semuanya ibadah, semuanya sholat, semuanya maca Quran. Maka satu waktu sholat saya sudah di alam kubur, saya mendapatkan pahala 110 sholat. Kenapa? 10 anak sing 100 putu. Coba bayangkan kalau kebalikan. Tatkala kita ninggalkan, anak kita jadi anak-anak sing gak kenal agamanya karena kesalahan kita. Anak-anak gak kenal agamanya, dan itu kesalahan orang tua. Gambarnya kan 2. Gambaran yang pertama adalah orang tuanya ngajarkan kejelekan, mewariskan kejelekan. Ya ngajarkan korupsi, mengajarkan maling, mengajarkan opo. Ngene lho nak carane ben maling kok gak ketangkep. Jadi ben korupsi itu gak kena KPK ngono. Diajari. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, dia tidak ngajari kebaikan dan agama anak-anaknya, padahal dia mampu. Maksudnya gak nyekolahkan, gak didik, gak apa gitu. Lalu nanti dia meninggal dunia, anaknya kemudian jadi orang yang nakal, gak sholat, yuk gak poso, yuk melakukan perbuatan haram, dan dia dapat dosa. Orang tuanya juga kecipratan dapat dosa yang sama. Sudah pahalanya dikit, bekalnya butuh bekal pahala yang banyak, kemudian malah ketambahan dosa dari anak dan putuni. Dan itu adalah malapetaka alam akhirat. Itu adalah malapetaka alam, yakni alam akhirat. Dan ini hal yang perlu jadi untuk difahami, dicermati dalam jadi masalah ini, masalah yang paling utama, yaitu masalah yakni tanggung jawab urusan agama dari yakni anak-anak, dari yakni anak-anak kita. Adapun urusan dunia, ya urusan dunia itu penting, tapi insya Allah ini kalau gak diperintahkan pun insya Allah sudah ngurusi, karena fitrahnya orang tua itu ngurusi, yakni senang kalau lihat anak-anak itu mapan dalam urusan yang langsung dia untuk melihatnya. Di sini juga memberikan kepada kita satu yakni pelajaran bahwa pemegang amanat sekecil apapun, sampai pun pembantu, itu juga akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban. Karena pembantu itu kan, karena pembantu itu kan statusnya adalah ngurusi harta benda milik tuannya. Ngurusi harta benda milik tuannya. Kalau karyawan misalkan, dia itu juga ngurusi amanat yang dipegangkan kepada dia di perusahaan milik majikannya, milik bosnya. Itu juga akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya, akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya nanti di alam akhirat. Jadi kalau kita itu berpikir apa-apa para jemaah sekalian, kalau orang itu berpikir hanya di level dunia, itu masalah gampang ditipu daya, gampang dimanipulasi. Toh urusan dunia itu gampang. Tapi kalau kita itu menyadari, anggaplah kita lepas dari urusan dunia, peradilan dunia, kita akan nggak akan bisa lepas dari pengawasan Raqibun Atid.
Kita nggak akan bisa lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang nanti kalau masuk ke alam akhirat itu tuh heran, semuanya kaget dengan buku catatan amalnya. Mereka mengatakan mali hadzal kitabi la yuhadiru saghiratan wala kabiratan illa asaha. Kitab opo iki? Rapot opo ini kok semua masalah besar, masalah kecil itu ono catatane. Karena semuanya akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sini karena kita nggak bisa menghindar dari yang namanya tanggung jawab keluarga. Kita nggak bisa menghindar karena Allah memberikan fitrah kepada laki-laki, nggak bisa nggak butuh wanita. Allah memberikan fitrah kepada wanita, nggak bisa nggak butuh apa? Laki-laki. Dan Allah memberikan fitrah kepada laki-laki dan wanita, nggak bisa nggak punya anak. Maunya itu selalu punya anak, mesti kepingin punya anak. Kepingin punya anak, entah piro itu urusan lain. Yang penting kepingin punya anak. Tatkala itu nggak bisa dihindari, maka berarti pegang amanat ini. Tugas ini adalah tugas yang pasti yang harus kita pegang amanatnya untuk kita nanti bertanggungjawabkan amanat itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah Subhanahu wa ta'ala ini yang bisa kita pelajari di kesempatan yang mulia ini untuk menjadi peringatan untuk kita semua bahwa kita itu semuanya mempunyai tanggung jawab yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap amanat kita masing-masing dan keluarga kita masing-masing. Wallahu alam. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.